Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari PKMI 1C. Ingin menjawab soal-soal dari Muallim Nadatul Syabani selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, guna untuk melengkapi nilai final tes semester 1 mata kuliah Pancasila. Baik, soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikan contohnya. Penerapan Pancasila bisa kita terapkan. Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan kita bermasyarakat, kepada tetangga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang ada di lingkungan hidup kita. Misalnya orang yang lebih muda, kita yang lebih muda ini menghormati yang lebih tua, menghargai yang sebaya, dan menyayangi yang lebih muda. Itu bagaimana caranya? Kalau kita bisa mengamalkannya, maka kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya soal yang kedua, itu jelaskan bagaimana hubungan Pancasila, agama, dan Pancasila, agama, dan negara. Pancasila itu dibuat sebagai dasar negara, dan Pancasila pun, negara pun tidak luput dari agama. Misalnya kan Pancasila itu dibuat sebagai dasar negara. Nah, Pancasila itu dibuat melalui proses-proses, melalui musyawarah, melalui pendapat, meminta pendapat kepada ulama, meminta pendapat kepada tokoh lain. Nah, disitulah hubungannya Pancasila dengan negara. Apa hubungannya dengan agama? Agama pun menyuruh untuk taat kepada pemimpin, selagi pemimpin itu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga apabila pemimpin tersebut menyeleweng, menyalahi norma-norma agama, maka agama pun menyuruh untuk tidak mengikutinya. Disinilah hubungannya negara, agama, dan negara, agama, dan Pancasila. Dan kehidupan Pancasila pun, kehidupan masyarakat pun tidak luput dari yang namanya agama. Kehidupan di negara pun tidak luput dengan yang namanya agama. Agama pun mengatur masyarakat juga. Soal yang berikutnya itu bagaimana demokrasi dan civil society yang ada dalam Pancasila. Berikan contohnya. Demokrasi bisa kita artikan yaitu kepemimpinan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, selanjutnya yaitu civil society, yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani yaitu masyarakat yang bisa berorganisir sendiri tanpa ada campur baur dari pemerintah. Terus contohnya bagaimana? Antara masyarakat society, civil society atau masyarakat madani dengan demokrasi itu bagaimana contohnya? Orang yang benar-benar memahami artinya masyarakat madani, maka dia memiliki jiwa demokrasi. Misalnya kita membentuk organisasi di sebuah desa, misalnya Karang Taruna. Misalnya Karang Taruna itu kan kumpulan para mahasiswa, pemuda. Nah, di situ para pemuda itu tidak menuntut apa-apa dari pemerintah. Pemerintah pun tidak melarang gitu. Maka di situ ada kepemimpinan dari kita sendiri. Dari kita sendiri untuk kita sendiri. Nah, gitu kan. Tapi misalnya demokrasi, kita memilih pemerintah. Dalam pemilu misalnya, kita memilih pemerintah dari pemilu. Nah, dari situ kita mempercayakan, kita memilih seseorang dan kita mempercayakan kepadanya bahwa bahwa orang tersebut tuh bisa kita percayai untuk
memenuhi hak-hak kita ke depannya kalau dia sudah terpilih nanti. Soal yang berikutnya itu yang keempat, apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional dan pengembangan ilmu? Berikan contohnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kalau kita lihat kembali, kalau kita pikir-pikir kembali, lima sila dari Pancasila tersebut memiliki makna masing-masing, memiliki arti masing-masing, dan memiliki nilai-nilai masing-masing, sehingga bisa kita sebut sebagai dasar-dasar pengembangan ilmu. Sebagai contohnya, pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di situ dasar untuk mengembangkan ilmu, untuk mengembangkan karakteristik, yaitu bermoral dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga sejak kecil, sejak dari SD atau dari TK misalnya, sudah dikenalkan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tujuannya diharapkan agar sedari kecil, sejak usia dini, anak tersebut bisa berlaku adil dan beradab. Soal berikutnya itu, berikan contoh HAM dalam Pancasila. Misalnya pada sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu pentingnya kita berlaku adil, pentingnya kita bersikap tidak rasis, pentingnya kita bersikap saling menghargai. Artinya kita bisa memahami dan melaksanakan hak-hak yang dituntut oleh negara kepada masyarakatnya, hak-hak yang dituntut individu antar individu. Artinya jangan saling mencemooh, jangan saling rasis. Kita saling menghargai lah, tidak saling menjelek-jelekan kalangan yang banyak. Misalnya jangan menindas kalangan yang lebih sedikit, mayoritas jangan menindas minoritas. Artinya kita saling bersatu. Karena apa? Karena kita ini masyarakat sosial. Manusia itu kan masyarakat sosial. Artinya tidak bisa tercerai-berai. Karena kita ini selesai semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya soal yang terakhir yaitu jelaskan tantangan dan peluang Pancasila di masa yang akan datang. Berikan contohnya. Sebagaimana kita ketahui, seiring berkembangnya zaman, tantangan dan peluang itu pun berbeda-beda. Kalau yang dulunya tantangan kita dalam hal pendidikan masih kurang, dalam hal pendidikan, sekolah-sekolah masih sedikit, sekarang sekolah-sekolah masih lebih banyak. Kan tetapi untuk tantangan dan peluang yang akan datang, misalnya dalam hal teknologi, kita tahu Indonesia adalah negara berkembang, masih negara berkembang, belum negara maju. Yang jadi tantangannya di sini adalah dalam hal teknologi. Misalnya Indonesia dalam hal teknologi itu belum merata sepenuhnya. Itu tantangannya. Kenapa? Karena Indonesia pun, jangankan masyarakat pelosok, yang di kota sekalipun belum tentu semuanya mendapatkan teknologi, belum tentu semuanya mendapatkan fasilitas-fasilitas yang layak. Apalagi masyarakat pelosok, apalagi masyarakat yang lebih ke dalam, lebih jauh dari perkotaan, lebih jauh dari pusat. Akan tetapi kita juga memiliki peluang di masa yang akan datang. Kenapa? Karena Indonesia berkemungkinan, karena sumber daya alamnya banyak, sumber daya manusianya banyak Indonesia ini. Jadi kemungkinan besar nanti peluang yang Indonesia miliki dalam hal Pancasila, dalam hal ilmu pendidikan itu
bisa berkembangnya dengan bantuan banyaknya sekolah sekarang kan, banyaknya mahasiswa sekarang, banyaknya fakultas-fakultas, institut-institut, sekolah-sekolah, pesantren-pesantren. Diharapkan agar masyarakat diharapkan orang-orang yang sudah belajar tadi bisa menyebar peluangnya, bisa menyebar dan menyampaikan apa yang mereka dapat, menyampaikan ilmu-ilmu yang mereka dapat, membawa teknologi-teknologi terkini sebagai hasil dari mereka belajar di masa yang dulu. Mungkin sekiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya itu dari Allah dan ada salahnya itu salah saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.